Ketemu lagi dengan saya Yani Tarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Ini kita akan mendahulukan request teman-teman tentang sio ayam ya, tentang asmara keuangannya sepanjang tahun 2022 atau tahun macan air ya. Ayam adalah tipikal orang yang punya karakter pekerja keras ya. Dia itu gigih dalam bekerja untuk mencapai impiannya, untuk bisa kuliah, atau kalau sudah berumah tangga untuk menghidupi anak istrinya, atau untuk membahagiakan orang tuanya. Itu dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi itu tidak mengenal lelah. Dia selalu menjiwai ya, sehingga bisa dikatakan seorang sio ayam ini nggak merasa lelah gitu ya, karena dia benar-benar memahami konsekuensi daripada pekerjaan dia. Terus orang ini juga tipikal orang yang sangat setia dengan pasangannya, setia dengan pacarnya. Orangnya juga sangat sabar sekali ya dalam meraih impiannya, cita-citanya, menghadapi pacarnya atau pasangannya yang bisa jadi terlalu cerewet, terlalu ngatur gitu ya. Dan orang ini adalah orang yang sangat cerdik sekali ya. Apa yang dilakukan seorang sio ayam itu kebanyakan akan berhasil ya, karena dia sangat tekun sekali, orangnya juga sangat hemat sekali, pandai mengumpulkan uang, dia tidak boros gitu ya. Itu adalah sekilas yang ada dalam diri seorang sio ayam. Kita coba akan readingkan gimana sih sebenarnya sio ayam di sepanjang tahun 2022 atau tahun macan air ini, tentang asmara dan keuangannya. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Dan jadilah Anda sahabat asik, yaitu sahabat anti skip iklan. Dengan Anda tidak skip iklan berarti Anda mendukung kami, support kami terus berkarya buat kalian semuanya ya. Kita akan acak dulu kartunya. Seperti biasa nanti kita akan ambilkan dua kartu, bacakan satu persatu ya, tentang asmaranya, lalu keuangannya gitu ya. Kartu yang muncul seperti ini adalah gambaran dari asmara seorang sio ayam ya. Sio ayam ini kalau dilihat di kartu ini, Anda yang masih single, baru pacaran, baru putus dari pacar Anda, atau barusan cerai dengan istri Anda atau pasangan hidup Anda atau suami Anda, kalau dilihat di kartu ini banyak sekali orang yang menyukai Anda gitu ya. Anda tidak kekurangan stok gitu ya. Apa yang Anda lakukan itu entah mengapa itu selalu menarik perhatian para pangeran-pangeran, para bidadari-bidadari gitu yang ada di sekitar Anda gitu ya. Bisa dikatakan Anda akan cepat mendapatkan pasangan yang sama sekali yang belum pernah berpacaran. Ini akan ada orang yang menyatakan cintanya pada Anda di momen yang sangat tepat sekali ya. Kalau nggak salah, kalau dilihat di kartu ini pas hari ulang tahun Anda itu, pas hari ulang tahun Anda akan ada orang yang menembak Anda, orang yang akan menyatakan cintanya Anda gitu ya. Ini sudah di planning gitu, dia tahu ya hari ulang tahunnya Anda kapan gitu ya. Jadi Anda jangan kaget pas hari ulang tahunnya Anda ada orang itu akan menyatakan cintanya pada Anda. Sedangkan Anda yang posisinya baru putus hubungan dengan pasangan Anda, atau bercerai dengan istri atau suami sebagai pasangan hidup yang kemarin sudah pernah Anda nikahi, kalau dilihat di kartu ini juga sama ya. Sepanjang Anda mau membuka hati, sepanjang Anda itu tidak menutup diri terhadap lawan jenis, sepertinya akan juga cepat akan mendapatkan pasangan. Tapi tetap harus hati-hati ya, jangan terjebak oleh rayuan gombal ya. Bagi Anda yang barusan putus atau barusan cerai, jangan terjebak itu ya. Jadi pastikan kalau memang dia itu baik, lebih ngayomi Anda, lebih mengarahkan Anda ke arah yang lebih baik gitu ya, itu Anda bisa memilih dia gitu ya. Jangan mudah terrayu oleh omongan seseorang gitu ya, baik cewek atau cowok ya. Bisa jadi ya cewek
digombali cowok atau cowok digombali cewek, bisa jadi gitu ya. Jadi Anda jangan tergrusa-grusu gitu ya. Jadi ada pastikan ya, jangan sampai kena PHP, karena kalau dilihat di kartu ini akan ada PHP gitu loh, PHP yang membuat Anda kecewa lagi gitu ya, jangan ya. Jadi usahakan, memang kalau dilihat di kartu banyak sekali ya yang menyukai Anda gitu, tapi tetap harus ada saring ya, jangan sampai Anda kena rayuan gombal gitu ya. Jangan Anda percaya, cuma yang cewek, jangan percaya dengan segala sesuatu yang tanpa ada wujud gitu ya. Biasanya kan cewek mudah dikibulin gitu ya, kita pakai mobil pinjaman, motor pinjaman dan sebagainya, itu diakui sendiri, terus Anda yakin percaya, padahal belum tentu itu pinjaman, rentalan dan sebagainya, kan bisa juga dari temannya dan sebagainya gitu. Apalagi kalau kita lihat setiap kali motor gitu ya, nggak ada 1 bulan 2 bulan sudah ganti dan sebagainya, itu kan tanda tanya gitu ya. Jadi Anda jangan mudah tergiur dengan omongan, pastikan segala sesuatunya. Kalau memang dia benar omongannya jujur dan sebagainya, itu yang bagus, jangan Anda termudah gitu ya. Di kartu ini juga ada gambaran Anda yang berpacaran sudah cukup lama gitu ya. Ini juga akan ada kendala ya, sedikit kendala ya. Kendalanya bisa jadi ini adalah adanya pihak ketiga yang akan datang ya, yang bisa merusak hubungan Anda. Ini bisa juga mantan atau orang baru kalau dilihat di kartu ini ya. Jadi akan bijak kalau selalu komunikasi. Akan bijak lagi kalau Anda punya mantan, kalau Anda benar-benar sudah serius dengan pasangan sekarang gitu ya, itu jagalah jarak. Jangan sekali-sekali Anda berduaan dengan mantan atau seseorang yang bisa jadi Anda apa ya istilahnya, orang kasihan gitu ya. Awalnya kasihan itu bisa muncul sebuah cinta ya, apalagi kalau mantan ya gitu ya. Jadi harus Anda jaga gitu ya. Kalau sudah berhubungan dengan lawan jenis, usahakan Anda menjaga jarak atau membawa seseorang gitu ya. Jadi sehingga tidak ada kesempatan Anda berduaan gitu ya. Karena di kartu ini memang ada godaan semacam itu yang akan muncul, karena bisa dikatakan seorang Shio ayam ini asmaranya berada di puncak gitu ya. Apa yang dilakukan, apa dikerjakan itu akan menarik perhatian daripada lawan jenisnya. Di kartu ini juga ada gambaran Anda yang posisinya tidak disetujui hubungan Anda dengan orang tua Anda atau keluarga Anda gitu ya, atau keluarga pasangan Anda gitu ya. Orang tua pasangan Anda, cobalah Anda komunikasikan. Anda harus berjuang berdua gitu ya. Jangan salah satunya berjuang, pasangan Anda tidak berjuang, atau sebaliknya pasangan Anda berjuang, Anda tidak berjuang. Repot gitu. Karena gambaran di kartu ini akan luluh ya. Akan luluh, akan diterima gitu. Tapi ada proses untuk berjuang ke arah seperti itu ya. Anda harus membuktikan. Anda pilih-pilih sebenarnya apa sih yang membuat Anda ditolak dan sebagainya. Cobalah Anda mendekatinya gimana. Lama-lama kok gitu ya. Apalagi kalau Anda yang posisinya sudah menikah, tidak direstui gitu ya. Anda cobalah mengalah pelan-pelan. Mungkin kalimat-kalimat yang muncul menyakitkan hati Anda, tapi dengan Anda berprestasi, Anda semakin maju dalam berbisnis, dalam berkarir, itu juga akan mempengaruhi pihak mereka itu akan luluh kepada diri Anda. Di kartu ini juga ada gambaran Anda yang punya nambah anak, itu juga sangat bagus sekali di tahun ini. Sedangkan yang belum punya anak juga sangat bagus sekali, karena ada gambaran akan positif hamil gitu ya. Anda cobalah luangkan waktu. Mungkin bisa jadi selama ini Anda terlalu sibuk ya, sibuk dalam pekerjaan atau sibuk apa ya, sehingga pikiran Anda terlalu tegang gitu. Cobalah Anda meditasi, Anda gimana refleks gitu ya, sering hubungan, itu akan membuahkan hasil kalau dilihat di kartu ini. Di kartu ini juga ada gambaran seorang Shio ayam ini juga akan menjalin sebuah pernikahan ya. Pernikahan yang bisa jadi kemarin itu tertunda, akhirnya di tahun 2022 ini akan terlaksana, atau bisa jadi memang Anda sudah memplanning untuk menikah di tahun 2022 ya. Sedangkan masalah tentang keuangannya, kalau dilihat di kartu ini, seorang Shio ayam ini harus berpikir ya. Dalam arti berpikir gimana mas? Kreativitas ya.
Karena gambaran di kartu ini kejayaan Anda karena Anda mau kreatif gitu ya. Kalau Anda posisinya sekarang ini mencari pekerjaan, masih belum bekerja, sangat fresh lah, baru keluar sekolah, atau bisa jadi Anda barusan keluar di PHK atau resign dari tempat bekerja yang kemarin, itu Anda harus kreatif. Seandainya Anda melamar kerjaan ke sana kemari kok belum dapat panggilan, coba Anda kreatif gitu ya, kreatif untuk membuat usaha sendiri, atau kalau ada orang yang mengajak berbisnis atau Anda diajak untuk kerja di tempat orang, Anda nggak perlu gengsi, ikuti aja gitu ya. Jadi Anda tidak perlu pilih-pilih. Jadi karena kalau dilihat di kartu ini memang kreativitas Anda yang membuat Anda ini gitu ya. Jadi lakukan apa yang bisa Anda lakukan sekarang ini, terus Anda terus berproses, Anda terus berpikir maju gitu ya. Ini akan sukses gitu. Karena gambaran ini kreativitas Anda yang kerja di perusahaan, di kantor, di organisasi. Kalau Anda masih seperti itu ya, tidak ada kreativitas, tidak ada sesuatu yang menonjol tentang keahlian Anda gitu ya, Anda akan tetap seperti itu ya, tidak akan naik jabatan gitu ya, karena tidak ada kelebihan gitu ya. Usahakan Anda punya kelebihan gitu ya, yang menonjol dalam diri Anda gitu ya. Kalau Anda mungkin bisa jadi kreativitas Anda meningkat, dapat pekerjaan cepat selesai dengan hasil yang bagus, itu kan punya nilai nambah ya. Intinya adalah kalau orang lain itu seperti itu, Anda harus di atas seperti itu gitu ya, sehingga akan mempengaruhi penilaian dari bos Anda gitu ya. Terus Anda kalau berwira swasta sendiri juga sama ya, kreativitas Anda harus dikembangkan. Kalau Anda gerak dari kuliner ya, kuliner itu harus di variatif gitu. Variasinya apa? Oh seperti ini, promonya seperti apa gitu ya. Sering Anda promosi, diskon dan sebagainya gitu ya. Pelayanan Anda ditingkat dan sebagainya, itu juga akan membuat kuliner Anda semakin maju pesat, banyak pembelinya gitu ya. Terus Anda yang posisinya sebagai seorang YouTuber juga sama ya, jangan itu aja, Anda harus berkembang gitu ya. Contoh kalau Anda tidak berusaha kuliner, ikut arus kuliner ya, YouTube kuliner, tapi kok nggak ada kenaikan sama sekali, terus Anda posisinya sudah kreatif kok masih seperti itu, ya cobalah konten yang lainnya lagi gitu ya. Karena kalau di YouTube itu memang agak unik ya gitu ya. Uniknya apa? Seperti ada hoki-hokian gitu ya. Anda bisa jadi tidak suka dengan konten ini gitu ya, tapi konten ini justru akan membuat Anda sukses. Itu banyak sekali. Akhirnya ya Anda harus terpaksa mengikuti arus seperti ini ya. Jangan idealis ya. Kalau Anda memang idealis dalam YouTuber gitu ya, Anda berarti tidak menginginkan uang, nggak ada masalah ya. Kalau Anda YouTuber untuk menghasilkan, itu memang seperti kalau Anda YouTuber sudah paham ya. Terkadang kita melakukan sebuah, pamannya hobi kita itu makan gitu ya, kita kuliner, logika kita itu kan terkadang oh ini berarti menarik dan sebagainya. Banyak orang yang sukses di kuliner gitu, Anda ikuti, belum tentu itu ya. Jadi hoki-hokian. Jadi ketika Anda menerjuni sebuah konten kreator seperti YouTuber itu, kalau Anda katakanlah kalau kuliner nggak bisa ya cobalah variasi nggak bisa ya udah, Anda harus mencari yang hoki buat Anda agar banyak peminatnya apa gitu ya. Jadi jangan terpaku dengan memaksakan diri, jangan ya, biar Anda sukses gitu. Kalau ternyata Anda bisanya musik sedikit-sedikit tapi justru itu menghasilkan uang, ya Anda main di situ gitu. Atau dengan alternatif Anda pakai sistem banyak channel gitu ya, channelnya satu idealis, entah itu kesukaan Anda itu yang melihat itu sedikit atau banyak tetap dilaksanakan gitu ya. Tapi tetap kalau Anda benar-benar seorang YouTuber ya, ada yang idealis, ada yang benar-benar untuk menghidupi hidup Anda gitu ya. Jangan sampai Anda sudah nggak punya pekerjaan, sudah tidak ada pemasukan, terus ngotot dengan konten yang tidak menghasilkan, jangan ya. Karena YouTuber sukses itu kebanyakan memiliki beberapa channel. Ada channel yang memang buat idealis, apakah ini dilihat orang atau tidak nggak ada masalah, penting bisa menyalurkan gitu ya. Sedangkan channel yang lain itu memang untuk menghasilkan uang gitu ya, sehingga
dia tetap semangat dalam memproduksi sebuah konten gitu ya. Kalau Anda tidak punya pemasukan lain ya, kalau Anda punya pemasukan lain nggak ada masalah gitu ya. Di kartu ini juga ada gambaran akan seorang Sio Ayam ini juga akan dapat rezeki nomplok ya. Rezeki nomplok ini bisa, kalau dilihat di kartu ini, dia akan menang lotre juga ya. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan lewat kartu ini. Jika Anda merasakan resonate, silahkan like jempolnya. Jika Anda nonton video ini, di samping like jempolnya jangan sungkan untuk komentar yang positif. Jika ada pertanyaan request, silahkan tulis komentar di bawah. Jika Anda belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan kami akan selalu berusaha update setiap harinya. Dan jika Anda merasakan manfaat dari channel ini atau video ini, gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi, pencerahan bisa mendapatkan di channel ini. Demikian dengan taruh kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu happy dan sukses. Amin.